Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, beberapa waktu yang lalu memang dari Polres Jakarta Selatan sendiri juga bahkan sudah menggelar konferensi pers, bahkan juga bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, yang juga disebutkan turun tangan terkait kasus anak yang membunuh keluarganya di Lebak Bulus. Arifatul Khoiri Fauzi juga menyatakan akan memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kita hadirkan informasi selengkapnya, keterangan selengkapnya. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi, ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Dan sudah bergabung juga secara virtual Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Selamat malam Bu Nurma. Halo, selamat malam Mbak. Bu Nurma, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini Bu? Apakah sudah didapat apa sebenarnya motif dari sang anak ini tega membunuh keluarganya sendiri? Ya, terima kasih Mbak izin. Jadi tadi juga pas Ibu Menteri PPA datang, kemudian dengan beberapa deputi dari Kementerian PPA untuk adik sendiri ya anak yang dengan hukum ini lagi dimintain keterangan. Jadi mintain keterangan dengan tadi juga Ibu Menteri juga minta sesuai dengan hak-haknya anak. Kita juga dari kepolisian, terutama khususnya dari PPA ini memang kita di bawah umur itu caranya juga beda karena memang kita dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 jelas ya di situ ada aturan-aturannya ya untuk anak-anak di bawah umur. Kemudian tadi juga Ibu juga berpesan agar sekali lagi haknya harus dipenuhi. Gitu Mbak. Jadi memang semua kita lakukan dengan berhati-hati sekali. Oke. Kemudian kemudian kita dari motifnya kita untuk sementara ini belum kita dapati karena memang dari labilnya anaknya tersebut itu yang kita belum dapat untuk saat ini motifnya. Oke, motif gitu. Masih terus didalami, tapi ada informasi bahwa katanya sang anak mendapatkan bisikan gaib, kemudian berhalusinasi. Itu betulkah Bu? Seperti apa kebenarannya? Ya, untuk ini kita dari kepolisian ini dengan teknisnya jelas dari bukti petunjuk yang kita dapat ya. Jadi kita harus mencari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi ya. Jadi bukti-bukti petunjuk dan semuanya itu harus kita kumpulkan sesuai dengan fakta. Ya, itulah tugas dari penyidik tentunya ya, jadi tidak bisa dengan semerta-merta hanya pembisik dan lain-lain karena itu memang memang dari kita harus sesuai fakta ya. Kemarin juga kita mengambil barang bukti itu berupa dari darah dan lain-lain yang merupakan petunjuk ya siapa sebetulnya pelakunya. Itu yang harus kita dalami. Gitu Mbak. Oke, dari kesimpulan atau mungkin dari penyelidikan sementara Bu Nurma, sebenarnya seperti apa hubungan sang anak ini dengan keluarganya? Apakah mungkin ada histori pernah mengalami cekcok atau ada perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga? Jadi saya juga dari kemarin juga saya berkoordinasi dengan tantenya. Jadi tantenya itu adik bapaknya, ayahnya itu setelah dapat penyerahan dari Polsek Cilandak langsung didampingi oleh tantenya. Tantenya sampai detik ini pun masih berada
atau mendampingi anak-anak tersebut. Setelah saya tanya, kemudian kita juga bertanya bahwa ini kenapa, mengapa, kok bisa terjadi ya hal-hal yang sangat tidak baik ini yang dilakukan. Dia juga tidak menyangka. Sampai detik ini pun saya tidak menyangka, Bu, karena memang anak tersebut ini selalu didampingi nenek, ibu, dan bapaknya karena memang anak tunggal ya, satu-satunya. Jadi kasih sayang itu melebihi dari segalanya. Tantenya yang dari kesaksian tantenya tentunya kita dapat. Dan hari-harinya juga dari anak tersebut juga seperti biasa anak-anak SMA kelas 1 ya, dari mulai dari kecil kemudian lanjut dia tumbuh besar dengan dibesarkan dengan kasih sayang. Itu yang kita dapat dari tantenya ya, untuk sementara itu, Mbak. Oke, Bu Nurma, Bu Lia, ini menarik sekali ya, cukup aneh ya. Tadi kalau dari keterangan pihak kepolisian tidak ada sepertinya percekcokan, meskipun kita masih menunggu ya tentunya hasil penyelidikan. Anak disayang, ceria-ceria saja. Apakah memang ketika berperilaku seperti ini ada tanda-tanda yang muncul sejak lama atau sudah terlihat sebenarnya keanehannya? Oke, mungkin kalau secara kejiwaan ya, jenis agresivitas itu ada dua. Ada yang sifatnya impulsif, mendadak gitu ya, terutama pada orang-orang yang punya toleransi atau regulasi emosi yang belum berkembang dengan baik atau tidak berkembang gitu. Nah, terutama kalau pada kasus ini kan nih pada anak remaja gitu ya, kita juga perlu melihat apakah pada saat kejadian perkara ada satu kejadian pemicu yang menimbulkan terjadinya luapan emosi yang berlebih gitu. Itu yang perlu kita buktikan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat tadi kan kalau kita dengar dari Bu Nurma, anak ini informasi dari tantenya anak yang disayang gitu ya, anak tunggal gitu. Kadang-kadang ada jenis-jenis pola asuh yang meskipun kesannya kayak disayang, tapi kalau sayangnya tuh bentuknya sangat overprotective, permisif, itu juga akan menimbulkan pola kerentanan tersendiri buat anak, yaitu anak ini jadi cenderung lebih rentan stres, sehingga coping dia dalam mengelola stres itu juga jadi berbeda. Nah, ini yang juga harus diteliti lebih lanjut gitu ya. Terutama pada kasus-kasus kekerasan, apalagi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi saya setuju sekali dengan Bu Nurma dan setuju dengan Bu Menteri gitu, bahwa memang kita harus memberikan perhatian khusus. Karena bisa juga kalau cara kita nggak tepat, nanti malah justru menimbulkan trauma lagi. Karena peristiwa ini sendiri saya yakin juga menimbulkan trauma buat si anak. Jadi tentunya proses penyidikannya, penyelidikannya, termasuk proses nanti pendampingannya juga menjadi sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi sekarang undang-undang pidana yang baru kan berbeda nih. Ada mesti ada pemeriksaan pemidanaan dan tindakan gitu. Jadi penting untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi faktor resiko kenapa anak ini bisa melakukan agresivitas tadi. Terutama apakah anak ini justru meskipun dia disayang, apakah dia juga pernah mengalami yang namanya adverse childhood experience nih, pengalaman-pengalaman bullying tadi kalau ditanya sama Mbak kan tadi bahwa apakah ini udah terjadi lama tapi kita nggak ada yang tahu gitu, jadi kayak tips of iceberg nih, jadi benar-benar kayak fenomena gunung es gitu. Waktu dia menusuk ini jangan-jangan udah ada masalah stresor yang banyak nih dari biologis, selain di remaja kan tentunya stresnya lagi tinggi nih, anak remaja kan pasti lagi banyak tekanan baik terhadap dirinya atau cara dia beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian juga dari faktor sosial gitu. Apakah secara sosial anak ini juga sedang punya permasalahan, itu yang harus kita gali. Nah, kemudian juga peran keluarga gitu. Apakah saat itu keluarga juga mungkin nggak notice gitu, karena misalnya anak ini nggak pernah cerita atau apa, itu juga yang harus digali gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita gali supaya kita betul-betul bisa menyikapi apa sih sebenarnya mendasari hal ini, tujuannya buat apa, agar nanti kita bisa membantu mengkoreksi anak ini gitu untuk kedepannya menjadi lebih bisa berkembang potensinya gitu, agar tidak terjadi masalah-masalah regulasi emosi yang berulang seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari Bu Nurma tadi, ini mungkin kalau pemirsa adalah orang tua ini jadi serba salah. Ketika tadi disebutkan anak tunggal yang sangat disayang, kemudian ceria-ceria saja tapi tiba-tiba kok bisa berlaku seagresif ini. Apakah memang mungkin itu terjadi, Mbak, bahwa padahal kasih sayang diberikan ini sekali lagi kita masih menunggu ya bagaimana faktanya, tapi dari informasi awal disayang kemudian sampai bisa berlaku seperti ini, sampai ada bisikan halusinasi
akhirnya melakukan perbuatan keji. Kita juga masih terus menunggu. Apa sebenarnya yang bisa memicu dan bagaimana orang tua ini bisa membedakan supaya tidak salah asuh begitu? Ya, mungkin tadi menyayangi itu kan kadarnya harus cukup ya, bukan berlebihan gitu. Waktu kita selalu membenarkan perilaku anak, waktu dia salah nggak kita koreksi, itu juga menjadi sesuatu yang sifatnya akan menimbulkan permasalahan. Jadi faktor resiko buat anak ini, jadi nggak tahu norma yang benar atau norma yang sulit. Atau dia justru biasa bergantung misalnya. Kalau apa-apa dalam stres udah ada nih mbaknya atau orang tuanya atau mamanya atau papanya yang nantinya mungkin membantu dia. Sehingga waktu dia berhadapan dengan stres yang sesungguhnya, dia jadi punya masalah. Nah, susahnya kalau di anak remaja, satu lagi nih faktor yang justru bisa memicu agresivitas tuh jadi lebih tinggi lagi, yaitu apa? Peer pressure gitu. Waktu misalnya dia tahu anak remaja itu kan lagi pengennya untuk punya jati diri gitu. Dia nggak pengen jadi anak mami, anak papi gitu. Apalagi nih anak tunggal gitu. Jadi keinginan tadi antara pengen disayang tapi juga pengen mandiri di saat yang sama waktu peernya nanti ngegodain, ih kamu gitu aja anak mami. Di situ fenomena emosi bisa terjadi gitu. Jadi dia jadi serba salah gitu. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang tua, kedekatan kita sama anak, di situ kita akan lebih peka tuh ngelihat kalau terlihat ada hal-hal yang sifatnya anak ini jadi lebih sensitif atau jadi lebih menutup diri, atau waktu kalau dalam mungkin kalau emosi nggak terlihat, kita bisa lihat perilaku nggak terlihat mungkin dari performance gitu, sekolah jadi turun atau tadinya bergaul sama teman tiba-tiba menarik diri. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin secara umum perlu kita sebagai orang tua memperhatikan, apakah anak kita nih mulai ada gangguan nih dalam perilakunya, dalam performance-nya. Satu lagi mungkin dalam isi pembicaraan, waktu bicaranya jadi hostile gitu, jadi sensitif, jadi dikit-dikit lebih mudah marah gitu. Nah, di situ yang mungkin kepekaan kita sebagai orang tua perlu untuk mengajak bicara dia. Tapi kembali tadi, waktu kita memberikan arahan, mungkin juga penting untuk kita melihat pola mana sih yang tepat, bukan kita mengambil stresornya, tetapi membantu anak kita untuk bisa mengenali apa stresornya dan bagaimana dia mengelola stresor itu sehingga dia jadi lebih resilient gitu, supaya copingnya terbentuk. Jadi bukan mengambil alih permasalahannya, karena kalau kita ambil alih, anak ini jadi steril nih. Jadi kerentanan dia untuk mengelola permasalahan jadi lebih rentan ya, jadi lebih lemah, jadi emosinya jadi lebih mudah terpengaruh seperti itu. Harus ada kepekaan, kemudian juga kebijaksanaan dari orang tua. Tapi Bu Nurma mengingat saat ini sang ayah sudah meninggal dunia, sang ibu saat ini tengah dirawat karena juga menderita luka. Bagaimana pendampingan untuk sang anak ini? Kemudian juga agenda besok seperti apa, Bu Nurma? Ya, jadi kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari PPA, ya dari pendampingan ini memang dari tantenya yang jelas, yang selalu mendampingi dari keluarga. Kemudian dari dari Kementerian PPA juga sudah hadir untuk mendampingi ya. Jadi semuanya memang mendukung karena memang kejadiannya ini sangat langka yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabene-nya memang dari keluarga yang betul-betul harmonis ya. Memang demikian adanya dari keterangan-keterangan yang kita dapat. Lanjut, kemudian kita juga seseorang yang mempunyai kasus atau melakukan kejahatan itu pasti ada sanksinya. Itu tidak bisa mengelak, Mbak. Jadi kita di kepolisian itu adalah tugas tanggung jawab kita. Jadi sanksinya jelas ya. Jadi kita memeriksa kemudian meminta keterangan untuk apa? Karena memang mengumpulkan barang bukti, lanjut juga saksi-saksi untuk menjerat siapa pelakunya sebetulnya gitu. Nah, jika memang terbukti memang dari saksi harus menjadi tersangka. Itu memang sudah aturannya. Nah, kemudian juga sanksinya walaupun di bawah umur tetap jadi ada sanksinya. Di sini juga kita sudah menerapkan dari pasal 338 KUHP, kemudian subsidiar juga kita kenakan 351 ayat 3 ya, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian juga dengan pasal 44 ayat 2 dan 3 jelas ya. Jadi di Undang-Undang KDRT semuanya jelas. Semuanya pasti ada sanksinya dari kejahatan atau sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan
mau di bawah umur ataupun memang sudah dia di 18 tahun, di atas 18 tahun pasti ada sanksinya. Itu Mbak. Baik, baik Bu Nurma, terima kasih. Kita akan nantikan terus dan kita kawal terus bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih juga Mbak Natalie sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan para orang tua ini bisa semakin mawas diri, bisa semakin mengevaluasi bagaimana cara pola asuh. Terima kasih.